Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan seperti minggu yang lalu, yaitu dalam mata kuliah penulisan naskah komunikasi. Nah, dalam prakteknya penulisan naskah komunikasi itu ada penulisan naskah berita, ada penulisan naskah non-berita. Karena penulisan naskah berita kemarin sudah Bapak singgung, tinggal contoh-contoh naskah formatnya. Ini kita hari ini melangkah kepada penulisan naskah non-berita. Kita menyinggung dalam penulisan naskah non-berita itu, ya, kita mulai karena nanti kemungkinan di semester selanjutnya teman-teman di semester 7 itu akan mengalami juga. Maka ini saya mulai dari sebelum kita menulis bagaimana penyajian sebuah informasi. Ya. Penyajian informasi itu yang pertama audio, suara. Kalau dalam penulisan naskah berita, suara itu ada di sebelah kanan, audio ya gambarnya ada di videonya ada di sebelah kiri. Nah, ini satu audio atau suara, dialog, unsur yang paling penting karena segera menjelaskan terhadap penonton televisi. Ya, karena suara ini dikatakan bisa menjelaskan melalui dialog, melalui yang lain gitu ya. Suara efek contohnya. Suara yang lahir karena adanya action, gerakan. Ya. Action ini ya, di samping mereka melakukan action juga harus ya disinkronisasikan dengan suara ya untuk membangun suasana. Apakah itu suasananya sendu ya, menyedihkan atau itu suasana gembira, itu akan lahir dari action dan suara. Yang ketiga adalah ilustrasi musik. Nah, pada ilustrasi musik ini untuk menunjang suasana jiwa, ya, untuk menambahkan informasi, misalnya musik daerah Minang, Jawa, Sunda, ya, atau musik-musik Jawa Barat. Ini informasi bisa menggambarkan tempat peristiwa. Ya. Misalnya ilustrasi musik dengan suara seruling dan gendangnya, ya, penonton sudah bisa menerima bahwa itu musik dari daerah tertentu yang akan dijabarkan dan sesuai dengan adegan yang dilakukan oleh pengisi acara. Ya. Yang kedua judul gambar, ya, pemain. Ya. Penampilan gerak-gerik dapat menerangkan informasi tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya. Jadi penampilan seorang pemain ya dalam action ya atau gerak-geriknya itu menerangkan kondisi di tempat sesuatu tempat ya, baik itu ekonominya, baik sosial budaya ya, baik itu cara-cara budaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, ini biasanya dalam penampilan pemain ini ya akan dibantu dengan setting, ya, setting lokasi, tempat berlangsungnya peristiwa ya yang dapat menerangkan fungsi dan tempat, ya, lingkungan budaya, suasana, siapa pemilihnya. Ya. Jadi lokasi shooting atau pengambilan shot dalam suatu peristiwa ya, itu menunjukkan bahwa fungsinya di tempat tersebut, lingkungan budayanya kayak apa, ya, kehidupannya, suasananya, ya, siapa ya pemilihnya. Itu ada di dalam set itu. Makanya
setting lokasi itu berkaitan nanti dengan make up, dengan dekorasi, dan wardrobe dan sebagainya ya. Jadi ini. Yang ketiga, properti. Properti merupakan lengkap untuk set dan pemain bisa menambahkan sentuhan dramatik. Karena properti itu merupakan saksi bisu ya, yang bisa menjelaskan ya, melengkapi sebuah peristiwa ya, bisa menambah sentuhan dramatik ya. Misalnya properti masih nampak suatu kendaraan angkutan umum yang terjun di jurang ya, yang terbalik ya, itu kan saksi yang bisu, tapi dia bisa memperbanyak informasi, misalnya sebuah tabrakan, sebuah kondisi alam ya yang terjadi, misalnya banjir, gunung meletus dan sebagainya. Itu merupakan properti yang ada ya, itu merupakan sentuhan dramatik yang melengkapi sebuah peristiwa di tempat. Kemudian yang keempat adalah cahaya. Nah, bagaimana penataan cahaya untuk membangun mood seorang penonton, untuk menyampaikan informasi, misalnya cahaya mobil yang masuk dalam rumah. Ini menunjukkan kedatangan seseorang. Nah, ini cahaya ini ya, bisa memberikan informasi bahwa datangnya kendaraan, atau cahaya kilat dari sebuah petir ya menunjukkan bahwa suasana yang sedang hujan ya, atau cahaya itu bisa ditata ya, penataan cahaya, bagaimana backlightnya, keylightnya dan sebagainya ya, bagaimana pencahayaan dari depan, dari belakang, dari samping, supaya tidak ada bayangan sebuah adegan atau gambar. Ini memerlukan penataan cahaya ini dan bisa diukur dengan lit meter ya, ukuran cahaya ya, terang bagaimana cahaya sore, cahaya pagi, cahaya malam. Ini sesuatu yang bisa memberikan informasi suasana dalam sebuah peristiwa. Yang kelima, keenam ya. Yang kelima adalah unsur, misalnya ada unsur seksual, harus diutamakan unsur audionya ya. Jangan kok gambarnya yang dimunculkan, mungkin di blur ya, atau di-shoot ke gambar lain, hanya sebuah bayangan ya, sebuah penunjang, ada penunjang, tidak perlu gambar diperjelas, tapi audionya boleh diperjelas ya. Ini pada judul gambar yang kedua. Yang ketiga, cara menyampaikan informasi. Sebelum kita menulis juga ada. Itu bertahap. Dari yang paling kurang ya, dari yang kurang penting menuju ke yang penting. Dari yang menarik ya menuju ke yang lebih menarik lagi. Ya, ini cara menyampaikan informasi ini bertahap agar penonton tidak putus ya ilusi atau imajinasinya. Artinya ada benang merah secara bertahap ya, cara penyampaian informasi ini. Misalnya pada saat mereka pergi meninggalkan rumah ya, tanaman padi sedang ditanam gitu. Pada saat mereka pulang dari sesuatu daerah ya, diperlihatkan orang lagi memotong padi. Ini menunjukkan informasi yang bertahap, tapi ada korelasinya ya. Ada korelasinya, tidak memutus sebuah cerita ya. Di cara menyampaikan informasi yang kedua, selalu baru. Informasi harus selalu baru. Disyaratkan tidak ada pengulangan informasi ya. Kalau ada pengulangan informasi ya, atau adegan ulang, reka adegan ulang ya, itu nanti akan ketebak oleh penonton ya, dan itu fatal ya. Jadi selalu baru informasi maupun gambar, tidak ada pengulangan. Ketiga, duplikasi.
informasi yang diulang harus disampaikan berbeda dengan terdahulu, ya. Berbeda nuansanya, suasananya, atmosfernya itu harus berbeda, tidak sama dengan informasi yang sudah diberikan, ya. Ya. Dan itu mutunya lebih menarik, lebih tinggi nilai dramatiknya, ya. Tidak akan membosankan, tidak terlalu alfabetis, ya. Yang keempat, planting of information. Informasi disampaikan di depan, tapi penggunaannya di belakang. Itu sering terjadi, ya, bahwa dalam suatu adegan itu bisa, dalam suatu audio juga bisa, bahwa informasi sudah disampaikan di depan, tapi baru digunakan isi materinya secara tidak langsung, ya, itu di belakang, ya, disampaikan secara tidak langsung, karena tidak punya hubungan langsung dengan informasi pokok, tapi tetap diingat oleh penonton, ya. Selanjutnya yang kelima, pada flashback. Penggunaan flashback harus diantar supaya ilusi seorang penonton pindah secara licin, ya. Artinya normal dari flashback dalam flashback. Hindari bolak-balik flashback, ya. Karena flashback itu tidak boleh terlalu panjang, karena nanti akan membingungkan penonton. Flashback cukup sekali aja. Misalnya satu adegan konflik antara pasangan sudah memuncak, tidak bisa dilerai lagi. Begitu mau melakukan tamparan atau pukulan muka, berhenti karena flashback masa lalunya itu muncul pada saat dia di pantai atau di sesuatu tempat yang indah, ya, di pedesaan dan sebagainya. Itu cukup sekali, tapi bisa mengingatkan kembali, gitu, ya. Nah, itu yang bisa diberikan. Kemudian pada penceritaan film atau sinetron televisi, penceritaan sebuah film adalah rangkaian dari kesinambungan cerita yang berubah-ubah serta menggambarkan kejadian-kejadian dari berbagai titik pandang, ya. Jadi penceritaan sebuah film atau sinetron itu kesinambungan berdasarkan naskah, ya. Naskah tadi setelah menjadi dasar pemotretan disambung-sambung, ya, dibubuhi ilustrasi, pemusik dan sebagainya, baru dia menggambarkan rentetan sebuah cerita, ya, dari titik pandang yang berbagai pilihannya. Yang kedua, dalam penceritaan ini pemilihan angle kamera bisa memposisikan penonton lebih dekat. Bagaimana caranya? Penonton itu lebih dekat, ya, lebih dekat, ada reaksi action untuk melihat bagian yang penting, ya. Misalnya dengan close up besar atau extreme close up, penonton lebih tahu persis. Nah, ternyata, ya, face seseorang itu face pemarah atau dia ramah tamah atau dia bijak, itu nampak setelah pada satu angle di close up besar atau extreme close up. Ini menjadi pelajaran bagi teman-teman nanti pada saat pelaksanaan produksi pada tugas akhir, ya. Mungkin di semester 5 atau berapa. Ya. Ketiga, jika lebih menjauh, penonton dapat menikmati panorama alam atau gunung atau pantai yang indah yang menghijau kehitam-hitaman dalam long shot. Jadi long shot ini fungsinya sangat penting, ya. Sangat penting menggambarkan sesuatu, ya. Apa kedatangan, suasana mendung atau nuansa-nuansa fenomena yang akan terjadi, ya, bisa digambarkan melalui angle-angle pada long shot, ya. Shot long shot ini sangat penting dan di setiap peristiwa
sering ya, karena ini banyak manfaatnya ya. Jadi perlu teman-teman mahasiswa mencermati. Yang keempat, lebih tinggi, high angle untuk memandang ke bawah pada jurang ngarai misalnya yang curam dalam sekali ya, sungai ya, yang berkelok-kelok, atau bisa juga tentang kesedihan, kematian dan sebagainya. Ini manfaat angle ini ya. Jadi fungsi high angle ya, pengambilan high angle ya, memandang ke bawah seolah-olah kita sangat takut dengan kedalaman jurang yang sangat dalam atau sungai yang berkelok-kelok. Ini menunjukkan bahwa kengerian akan muncul ya. Juga tentang kesedihan seseorang, kematian dan sebagainya. Ini bagaimana fish raut mukanya, action ya, kerdipan matanya ya, ekspresinya setelah melihat sesuatu. Nah, ini patut diberikan shot yang tepat, yaitu high angle. Selanjutnya adalah lebih rendah, low angle, untuk memandang ke atas, misalnya keagungan seorang raja, ya, kewibawaan seorang pejabat, penguasa dan sekitarnya. Nah, ini low angle yang harus diberikan agar penonton bisa menikmati ternyata kewibawaan ya, penguasa seorang pejabat ini kayak inilah. Jadi didekatkan gambarnya secara jelas gitu ya. Nah, angle kamera bisa memindahkan titik pandang dari seorang pemain kepada pemain lainnya ketika pengambilan gambar dari cover maupun reverse terutama sekali ketika tekanan dramatik berubah dalam adegan. Jadi bagaimana memerankan angle kamera itu ya. Kalau kita bisa menciptakan sebuah komposisi ya, sebuah gambar yang sangat indah kalau dipandang oleh penonton televisi maupun film. Ya, ini yang harus kita bisa ciptakan. Dengan kacamata penonton, kita menciptakan sebuah shot ya, cover maupun revise ya, ketika tekanan dramatik berubah atau dalam sebuah adegan. Ya, ini menunjukkan bahwa nilai adegan itu dramatiknya sangat tinggi, adegannya cukup bagus gitu. Ya. Misalnya berjalan di sisi orang berlari ketika orang itu dikejar penjahat. Ya. Agak berat memang kamera berlari, tapi kan bisa pakai mobil ya. Ya, misalnya pakai kendaraan yang lain atau diambil dengan tidak jauh dari sebuah peristiwa. Ya. Ini perlu dicermati. Melihat bumi dari satelit di orbitnya dan sebagainya. Para penonton bisa ditempatkan di mana saja pada saat mengikuti segala sesuatu dari semua sudut pandangnya. Jadi angle menurut kreasi tembakan juru kamera ya dan editor tadi berdasarkan naskah yang ditulis oleh kalian teman-teman mahasiswa. Jadi naskah tadi kan fungsinya adalah memberikan keterangan pengambilan gambar, landasan ya, landasan pemotretan. Nah, itu naskah yang ditulis teman-teman itu harus ada gambaran ya. Itulah yang disebut ya notasi sebuah naskah. Itulah kekuatan sebuah film atau sinetron yang kreatif dalam pemilihan angle kamera gitu ya. Nah, sampai di sini perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Tidak lupa saya ingatkan kepada dari Bapak untuk teman-teman mahasiswa untuk mengisi absennya. Karena absen akan menjadi kontrol dari BAA, bagian akademik, administrasi akademik. Untuk itu, saya ucapkan selamat sampai mengikuti perkuliahan yang akan datang. Salam kepada kedua orang tua. Semoga kita tetap sehat walafiat.
Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.